Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024, bantu saya menjual barang. Bab 7206 sampai bab 7210. Ketika Steve mendengar pengaturan Helena, dia tahu bahwa Ratu ingin berduaan dengan Ye Chen dan hidup di dunia berdua. Jika dia bijak, lebih baik dia menuruti pengaturan itu. Selain itu, Steve juga tahu di dalam hatinya bahwa melihat situasi di depannya, putranya pasti tidak akan memiliki peluang untuk memenangkan hati Helena. Keluarga Rothschild juga bisa sepenuhnya berhenti berpikir untuk menikah dengan keluarga kerajaan Nordik. Kelebihan Steve adalah dia lebih sadar akan keadaan saat ini, karena sesuatu sudah tidak mungkin lagi. Dia pasti tidak akan menyia-nyiakan tenaga atau menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri. Jadi, dia berkata kepada Helena dengan sangat sopan, "Semuanya diatur oleh Yang Mulia Ratu." Helena memanggil pengurus rumah tangga pribadi yang telah dia latih dan mengatakan kepadanya bahwa kedua pria itu ke kamar untuk beristirahat dulu. Pengurus rumah tangga muda dia segera berkata, "Baiklah, Yang Mulia Ratu." Setelah itu, dia berkata kepada Zhou Liangyun dan Steve, "Kalian berdua, silakan ikut dengan saya." Keduanya mengikuti pengurus rumah tangga Helena dan pergi. Dan Helena berkata kepada Ye Chen, "Tuan, ya, silakan lewat sini." Ye Chen mengangguk sedikit dan mengikuti Helena ke kamarnya. Helena menginap di suite terbesar di hotel tersebut, meski luasnya tidak sebesar rata-rata presidential suite, namun sangat luas dan nyaman untuk ditinggali oleh satu orang. Helena telah menyiapkan sarapan mewah ala barat di ruang makan suite, dan bahkan restorannya didekorasi dengan cermat, peralatan makan, taplak meja, dan bahkan bunga di tengah meja makan semuanya dipilih dan disiapkan dengan cermat. Duduk di hadapan Ye Chen, mata Helena tidak pernah lepas dari wajah Ye Chen. Meskipun dia bersikap dingin ketika dia tidur dengan Ye Chen terakhir kali, pada dasarnya dia adalah seorang gadis Nordik yang penuh gairah dan tidak terkendali yang berani mencintai dan membenci. Jadi meskipun dia sekarang adalah ratu, dia tetap tidak merahasiakan perasaannya terhadap Ye Chen. Cinta Chen. Ye Chen, sebaliknya, merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan langsungnya. Jadi dia segera angkat bicara untuk memecah keheningan dan berkata, "Helena, aku sangat bersyukur kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku kali ini. Untuk sementara, apakah mengubah rencana waktu kunjungan membawa masalah bagi Anda?" Helena tersenyum tipis dan berkata dengan lemah, "Mengapa Tuan Ye begitu sopan sekarang? Ibu saya dan saya diberikan nyawa kami, dan nenek saya juga karena Anda. Hanya lalu bisakah kamu bangun? Kamu adalah dermawan terbesar bagi seluruh keluarga kerajaan Nordik. Tidak masalah jika kami melakukan hal sekecil itu untukmu." Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Jika Tuan Ye masih membutuhkan saya untuk lakukan hal lain, saya pasti akan melakukannya. Tidak ada jalan untuk kembali." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu saya tidak akan sopan kepada Anda. Saya mungkin ingin Anda pergi ke New York secara langsung di 2 hari ke depan untuk bertemu dengan kepala keluarga Rothschild." Helena tanpa bertanya apapun, dia berkata langsung, "Tidak masalah."
Helena akan melakukan apapun yang Tuan Ye minta Helena lakukan. Ye Chen mengangguk sedikit, mengeluarkan darah menyebarkan pil penyelamat hati, dan menyerahkannya kepada Helena. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya menyiapkan obat ini untuk Howard, kepala keluarga Rothschild." New York tidak begitu damai akhir-akhir ini. Banyak hal yang mungkin terjadi hari ini. Mungkin suatu saat nanti, kondisi fisik Howard akan sangat terpengaruh. Saya minta maaf atas masalah ini. Anda mungkin perlu membantu saya membawakan obat ini untuknya. Anda harus meluangkan waktu untuk membuat janji dengannya besok untuk hindari dia mengalami masalah fisik dan dia ingin mengucapkan terima kasih di balik pintu tertutup. Helena sedikit terkejut. "Tuan Ye, mengapa Anda sendiri tidak memberinya bantuan sebesar itu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak ada gunanya bagiku untuk meminta bantuannya. Apalagi aku tidak ingin dia mengetahui keberadaanku." Dengan itu, Ye Chen lalu dia berkata, "Lagi pula, pil ini tidak diberikan kepadanya secara gratis, itu memerlukan uang." Helena mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata dengan lembut, "Saya mengerti, Anda ingin saya membantu Anda menjual pil ini. Beri dia obatnya." "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya hanya ingin kamu melakukannya, bantu aku menjual barangnya. Saat kamu melihatnya, keluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung ini dan potong 10 bagian terlebih dahulu. Beri dia sebagian, dan setelah dia tahu itu bagus, kamu bisa menjualnya. Istirahatlah padanya. Adapun harganya, itu akan selalu berharga 1 atau 2 miliar dolar AS. Jika Anda bisa menjualnya lebih mahal, itu akan menjadi yang terbaik." Helena segera mengerti apa yang dimaksud Ye Chen, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah Tuan Ye, saya mengerti. Jika saatnya tiba, tinggalkan saja saya akun dan saya akan menegosiasikan harga dengannya. Setelah itu, minta dia membayar Anda, dan minimalnya tidak boleh kurang dari 20 miliar. Tidak dibutuhkan." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Pergi dan bicara dengannya, dan Anda dapat mempertahankan manfaat yang Anda peroleh dari negosiasi." Helena terkejut. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, Tuan, ya, pil itu milikmu, dan uang yang diperoleh dari realisasi juga milikmu. Bagaimana aku bisa meminta uangmu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Helena, izinkan aku mengatakan sesuatu. Sejujurnya, kerajaan Nordikmu keluarga adalah yang termiskin di antara keluarga kerajaan yang ada di Eropa, dan populasi Anda juga yang paling menurun. Meskipun popularitas Anda sangat tinggi sekarang, sulit bagi Anda untuk menjadi ratu keluarga kerajaan, sama seperti orang biasa. Ketika Anda terjun ke bisnis monetisasi lalu lintas, Anda tidak bisa seperti selebriti internet di China dan akhirnya melakukan siaran langsung untuk membawa barang, bukan makanan yang tidak sedap dipandang sangat tidak populer. Jadi, pada akhirnya, Anda masih membutuhkan dana yang cukup untuk mempertahankan dan meningkatkan pengaruh dan kekuatan keras keluarga kerajaan Nordik. Jika tidak, begitu popularitas Anda berlalu, keluarga kerajaan Nordik akan terdiam lagi, dan kemudian pikirkan lagi, mungkin sulit untuk meningkatkan pengaruh. Helena tahu bahwa Ye Chen mengatakan yang sebenarnya. Tetapi dia masih berkata dengan tegas, "Tuan Ye,
Anda telah banyak membantu kami, dan Anda juga telah membantu kami menarik banyak investasi di Eropa Utara. Kebaikan dari Nordik ini keluarga kerajaan saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghabiskan lebih banyak uang saat ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, baiklah, Anda hanya menjual barangnya untuk saya. Menurut standar pengisian kami saat ini untuk barang di Tiongkok, 100 yuan untuk uang, biayanya kira-kira 10 yuan, pengiriman lalu lintas 50 yuan, biaya jangkar 10 yuan, biaya logistik, tenaga kerja dan pengembalian 20 yuan, dan keuntungannya 10 yuan. Kami akan menjual pil penghilang darah, dan biayanya 10%. Logistik ada di tangan Anda dan tenaga kerja ada di saya. Dan tidak ada yang namanya pengembalian atau tidak dapat dikembalikan. Dan biaya lalu lintas juga diubah menjadi kamu. Jadi hanya kamu dan aku, bertiga. Itu sangat masuk akal kan? Helena berkata tanpa daya. Tuan Ye, sesuatu yang sebagus pil penyebar darah dan penyelamat jantung tidak memerlukan biaya data sama sekali. Dan saya hanya membawanya ke Howard untuk Anda. Bagaimana Hede bisa kembali uangmu? Saat dia mengatakan itu, Helena berkata dengan serius, jika kamu benar-benar merasa perlu membayarku atas kerja kerasku, maka kita bisa bernegosiasi dengan wajar. Aku akan menghabiskan 1 hari untuk membantumu melakukannya ini. Setelah masalah ini selesai, Anda juga akan menghabiskan 1 hari. Waktu ada di tangan saya. Ye Chen tersenyum dan berkata, selama masalah uang diselesaikan, itu akan menjadi masalah sepele. Helena berkata dengan cemas, bukankah kita sepakat tentang pertukaran yang setara? Saya ingin menukar 1 hari waktu saya dengan 1 hari waktu Anda. Ye Chen berkata, ini hanya dapat digunakan sebagai klausul tambahan, dan syarat pembentukannya harus berdasarkan kesepakatan pada klausul pokok. Helena berpikir sejenak, lalu mengerucutkan bibirnya dan berkata, kalau begitu aku akan memberimu 9. Ye Chen menggelengkan kepalanya, umurku 6 tahun dan kamu 4 tahun. Helena berkata, kalau begitu, kamu dan aku akan melakukan hal yang sama. Ye Chen bertanya balik padanya, apakah ini berbeda dari apa yang kamu katakan di ronde terakhir, Helena? Menjulurkan lidahnya, setidaknya urutannya sudah berubah. Masih ada perbedaan. Dengan mengatakan itu, Helena menambahkan, Tuan Ye, apa yang Anda ingin saya lakukan hanyalah sepotong kue untuk saya. Jika Anda meminta saya untuk mengambil uang Anda, saya benar-benar pantas mendapatkannya. Ye Chen tidak punya pilihan selain berkata dengan serius, dengar, sekarang adalah harga tetap akhir. Lalu kamu pergi menemui Howard. Saat kamu kembali, kami akan membaginya 50-50. Jika kamu bersedia, kami akan dengan senang hati memutuskannya. Jika kamu tidak bersedia, kami akan membuat keputusan yang membahagiakan. Maka saya akan mencari orang lain untuk melakukannya untuk saya. Helena melihat penampilan maco Ye Chen, merasa sedikit bahagia dan sedikit sedih. Tak perlu dikatakan, dia bahagia, bukan karena uangnya, tetapi karena Ye Chen memiliki dirinya sendiri di dalam hatinya dan memikirkan dirinya sendiri di mana-mana dia khawatir. Bukan karena dia tidak bisa membayar hutang budinya, karena dia tidak bisa
membayarnya sejak lama. Dia terutama khawatir semua fantasiku tentang pria kurang dari 1/10 dari apa yang Ye Chen sendiri. Jika aku jatuh ke dalam lubang ini, aku tidak akan pernah keluar darinya dalam hidup ini. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, akan lebih baik jika aku lebih tegas terakhir kali. Memikirkan kembali adegan di mana dia dan Ye Chen berpelukan erat di tempat tidur. Helena tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih, perhatiannya terganggu dan wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah. Ye Chen tidak tahu mengapa, dia mengetuk meja marmer dengan jarinya, dan bertanya padanya, "Bagaimana pendapatmu, Yang Mulia Ratu?" Pikiran Helena saat ini telah melayang kembali ke tempat tidur aslinya, dan bahkan situasinya dia sudah menerimanya, dan tiba-tiba mendengar Ye Chen berbicara. Rasanya seperti dia baru saja melepas pakaiannya dan naik ke tempat tidur Ye Chen. Ye Chen tiba-tiba bangun dan berbicara dengannya, membuatnya sangat takut sehingga dia tidak bisa, mau tidak mau dia berteriak, dan kemudian dia menyadari bahwa dia kehilangan ketenangannya dan segera menutup mulutnya lagi. Ye Chen bertanya dengan heran, "Ada apa denganmu? Apa yang kamu pikirkan?" Helena menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak, aku tidak memikirkan apapun." Ye Chen bertanya lagi, "Bagaimana dengan milikku lamaran barusan?" Helena sedang berpikir saat ini, tidak yakin apa lamaran Ye Chen barusan, dia hanya bisa menutupinya dengan panik. Aku tidak tahu, terserah Tuan Ye yang berkata." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Kalau begitu sudah beres. Bagi 50-50, terlalu banyak uang juga menjadi masalah. Saat itu, Anda bisa menegosiasikan harga total dengan Howard terlebih dahulu, dan kemudian memintanya untuk mencicil selama 10 tahun. Selain itu, metode pembayarannya juga bisa bermacam-macam, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, emas, saham perusahaan berkualitas tinggi, real estate berkualitas tinggi, del. Mereka bahkan diperbolehkan menyumbangkan dana untuk mensponsori keluarga kerajaan Nordik untuk melakukan beberapa kegiatan amal. Singkatnya, uang ini akan digunakan untuk mendukung keluarga kerajaan Nordik dalam segala aspek dalam 10 tahun ke depan untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh Anda secara keseluruhan. Anda dapat mempertimbangkannya dengan hati-hati." Helena mengangguk ringan dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, saya akan berhati-hati, pertimbangkanlah." Ye Chen mengulurkan dan berkata sambil tersenyum, "Sekarang aku hanya menunggu kabar buruk Howard datang. Kuharap daya tahan mental lelaki tua ini lebih kuat." Bersambung.